Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, ini bahan utamanya, saya punya satu ikat kangkung yang saya beli seharga 5.000. Ini udah saya potong-potong dan udah saya cuci bersih. Kemudian untuk rencah agar semakin enak, di sini saya menggunakan ikan teri. Nah, ini juga udah saya bersihin ya, tinggal nanti kita cuci. Oke, kita akan mulai proses berikutnya ya. Nah, di sini kita masukkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian biarkan minyak gorengnya sampai panas. Nah, ini udah mulai agak mendidih minyak gorengnya. Kemudian barulah saya masukkan ikan teri yang sudah saya cuci bersih. Dan ini ikan terinya kita belah ya teman-teman. Jadi dia nggak tebal, jadi nanti dia cepat matang. Oke, ini akan kita goreng ikan terinya sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, ini ikan terinya udah warna kecoklatan ya teman-teman. Ini udah matang dan udah lumayan crispy. Kita angkat. Kemudian saya tiriskan dulu ya minyaknya, kemudian kita akan lanjut membuat bumbunya. Nah, untuk bumbu pertama saya menggunakan cabai rawit sekitar 8-10 buah. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah sebanyak 5 siung, siung kecil dan juga bawang putih sebanyak 3 siung. Selanjutnya saya menggunakan kaldu jamur merang atau kaldu alami. Ini satu bungkusnya 3 gram atau kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Kalau teman-teman nggak punya kaldu, bisa gunakan masako, reiko, ataupun garam dan micin. Bebas ya, sesuai selera dan sesuai stok yang ada di rumah. Nah, ini akan kita tumbuk. Kita haluskan semua bumbunya. Oke, ini udah selesai ya, jadi nggak usah terlalu halus. Selanjutnya di sini kita tambahkan. Nah, ini saya pakai terasi udang satu bungkus atau satu saset. Ini agar semakin enak ya, aromanya jadi semakin harum. Nah, kita ambil. Ini kalau nggak suka terasi atau nggak suka baunya bisa di skip atau pakai setengah aja. Nah, ini kita pakai satu bungkusnya, kemudian kita haluskan kembali terasinya. Untuk cabenya udah cukup ya, jadi biarkan masih ada helaian-helaian cabai yang nanti tampak ketika kita masak. Nah, ini untuk bumbu halusnya udah siap. Kemudian saya gunakan satu talenan, simpan aja di atas lesung atau ulekan. Kemudian untuk bumbu tambahan atau bumbu kasarnya saya gunakan bawang merah sebanyak 5 siung. Ini kita potong-potong atau kita iris. Teksturnya nggak usah terlalu tipis ya, jadi biarkan agak tebal kita mengirisnya. Kemudian rencah terakhir ini saya gunakan cabai merah besar sebanyak 3 buah. Nah, ini kita potong serong memanjang, juga sama ya, agak lebih besar atau lebih kasar, agar nanti ketika kita masak tekstur dari bawang dan juga cabai merah ini lebih tampak. Jadi masakan kita terlihat cantik, menarik dan juga menggugah selera. Oke, semua bumbunya udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk memasak. Pertama-tama kita masukkan minyak goreng sekitar 50-100 ml ya teman-teman. Nah, biarkan minyak goreng ini agak panas. Barulah setelah itu kita masukkan tadi potongan bawang. Nah, ini bawangnya kita tumis sampai layu dan aromanya tercium harum. Nah, jika udah seperti ini, barulah selanjutnya saya masukkan tadi bumbu ulekan yang ada terasinya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya itu matang ya, jadi aromanya harum dan dia agak kering. Ini Masya Allah aromanya udah keciuman banget, jadi terasinya itu sangat memikat selera, aromanya sangat harum. Tapi bagi teman-teman yang nggak suka terasi, mulai dari aroma, rasanya bisa di skip ya, atau bisa menggantinya dengan udang saja. Nah, kemudian tidak lupa, tadi masih ada satu bumbu atau satu rencah yang belum kita masukkan, yaitu potongan cabai merah besar. Nah, kita masukkan lebih awal agar nanti aromanya atau bau dari cabai merah ini nggak langu ya. Nah, ini kita masak lagi sampai cabai merahnya juga agak sedikit layu dan bumbunya juga benar-benar matang. Oke, kemudian nah ini tadi sisa bumbu yang masih ada di ulekan kita tambahkan air sekitar 100 ml atau 150 ml, barulah kita tuangkan di bumbu ini ya. Nah, ini bumbunya udah matang, aromanya udah harum. Sengaja kita kasih air. Kemudian agar rasanya lebih gurih, saya akan menambahkan kaldu sebanyak satu bungkus. Ini satu bungkusnya 3 gram atau sekitar setengah sendok teh. Jika teman-teman nggak punya stok kaldu di rumah, bisa gunakan bumbu lainnya ya, seperti reiko, masako, micin, ataupun garam, sesuai selera dan sesuai stok yang ada di rumah.
Nah, karena kaldu ini udah asin, jadi saya nggak perlu lagi tambahkan garam. Nah, ini rasanya udah gurih untuk bumbunya. Barulah kita masukkan tadi ya, kangkung yang udah kita cuci bersih, udah kita potong-potong. Ini kangkungnya murah banget, cuma Rp5.000. Jadi untuk makan enak, kita nggak perlu ngeluarin uang banyak ya teman-teman. Yang penting kita tahu bumbu dan tahu cara memasaknya, insya Allah udah sangat memuaskan hasilnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara menyimpan kangkung agar awet sampai 7 hari dan tidak layu, bisa lihat video saya sebelumnya ya. Nah, ini kita masak sampai kangkungnya layu. Nah, jika udah seperti ini, menandakan kangkungnya udah mulai matang. Barulah selanjutnya kita tambahkan, kita masukkan tadi ya, udang atau ikan teri yang udah kita goreng. Jika teman-teman ingin menggunakan ikan teri yang mentah juga bisa, berarti tadi dimasukkan bersamaan dengan bawang goreng. Nah, ini kita masak. Kalau seperti ini jadi ikan terinya itu jadi terasa lebih lauk ya teman-teman. Makanya tanpa lauk apapun kita udah cukup makan ini tuh udah enak pakai nasi hangat. Nggak perlu tambahan lauk lagi, udah bikin kita kenyang dan nikmat. Nah, ini kita masak aja sebentar karena pada dasarnya untuk bumbu dan kangkungnya juga udah matang. Tinggal kita padukan dengan ikan teri yang tadi baru kita masukkan. Nah, kalau teman-teman suka yang berkuah, berarti bisa tambahkan kuah ya. Tapi kalau misalnya suka yang tumis kering, cukup seperti ini aja. Kemudian di sini, nah agar lebih gurih, tadi kita baru menggunakan 2 bungkus kaldu. Di sini saya tambahkan lagi 2 bungkus kaldu ya. Jadi total kaldu yang saya gunakan 4 bungkus, itu per bungkusnya 3 gram. Satu bungkusnya itu 3 gram, jadi 4 bungkus berarti sekitar 12 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kalau misalnya senang manis, teman-teman bisa tambahkan sedikit gula. Tapi karena saya kurang suka manis ya, saya suka asin, jadi ini udah cukup banget. Dan ini rasanya agak sedikit pedas. Kalau teman-teman punya anak kecil di rumah, berarti penggunaan cabai merahnya bisa dikurangi atau di skip. Cukup gunakan cabai besar aja. Nah, ini kita masak aja sebentar. Ini aromanya Masya Allah harum banget teman-teman. Aroma terasinya tercium. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Untuk cah kangkung pedasnya, ini enak banget dimakan masih pakai nasi panas. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain di rumah ya. Dan juga jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Karena channel ini berisi aneka resep masakan, mulai dari masakan harian, cemilan, dan juga seputar tips dan trik dapur. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton selama ini. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.